Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi kedua, mata kuliah prasarana wilayah dan kota. Materi kedua itu bentuk-bentuk pemusnahan dan pembuangan akhir sampah. Metode pembuangan akhir sampah. Proses akhir dari rangkaian penanganan sampah yang biasa dijumpai di Indonesia dilaksanakan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pada umumnya, metode pembuangan akhir sampah yang dilaksanakan di TPA berupa proses landfill atau pengurugan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan proses pengurugan atau landfilling tidak dapat tergantikan atau dihilangkan dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Antara lain, yang pertama, teknologi pengelolaan limbah seperti reduksi di sumber, daur ulang, daur pakai, atau minimasi sampah tidak dapat menyingkirkan sampah secara menyeluruh. Yang kedua, tidak semua limbah mempunyai nilai ekonomis untuk didaur ulang. Yang ketiga, teknologi pengelolaan limbah seperti insinerator atau pengolahan secara biologi dan atau kimia tetap menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut. Yang keempat, kadangkala sebuah limbah sulit untuk diuraikan secara biologis atau sulit untuk dibakar atau sulit untuk diolah secara kimia. Damanhuri, tahun 1995. Pembuangan akhir sampah yaitu sanitary landfill, controlled landfill, dan open dumping. Yang pertama, skema sanitary landfill merupakan lahan uruk yang telah memperhatikan aspek sanitasi lingkungan. Sampah diletakkan pada lokasi cekung, kemudian sampah dihamparkan hingga lalu dipadatkan untuk kemudian dilapisi dengan tanah penutup harian setiap hari akhir operasi dan dipadatkan kembali setebal 10% sampai 15% dari ketebalan lapisan sampah untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit, penyebaran debu dan sampah ringan yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya, seperti yang ada di gambar. Lalu, pada bagian atas timbunan tanah penutup harian tersebut dapat dihamparkan lagi sampah yang kemudian ditimbun lagi dengan tanah penutup harian. Demikian seterusnya, hingga terbentuk lapisan-lapisan sampah dan tanah. Bagian dasar konstruksi sanitary landfill dibuat lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindi atau leach head yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik. Terdapat juga saluran penyalur gas untuk mengolah gas metan yang dihasilkan dari proses degradasi limbah organik. Perbandingan skema lahan uruk Damanhuri 2004. Kelebihan yang pertama, timbulan gas metan dan air lindi terkontrol dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, timbulan gas metan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Biaya investasi lebih rendah dibandingkan metode lain. Dapat menerima berbagai tipe sampah, fleksibel terhadap fluktuasi kuantitas sampah. Lahan dapat digunakan kembali setelah pemakaian. Kekurangannya, yang pertama, aplikasi sistem pelapisan dasar atau liner yang rumit, aplikasi tanah penutup harian yang mahal, aplikasi sistem lapisan penutup akhir, biaya aplikasi pipa penyalur gas metan dan instalasi pengkonversian gas metan menjadi sumber energi. Dengan meningkatnya populasi semakin sulit untuk menentukan lahan. Yang kedua, skema kontrol landfill.
Kontrol landfill atau lahan uruk terkendali diperkenalkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada awal tahun 1990-an, merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping, tetapi belum sebaik sanitary landfill. Pada skema ini, pelapisan dasar berupa lapisan geomembran aplikasi tanah penutup harian dilakukan setiap 5-7 hari. Setelah masa layan habis, dilakukan penutupan akhir. Tetapi sampai saat ini, metode kontrol landfill masih dianggap mahal. Kelebihan, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diperkecil, lahan dapat digunakan kembali setelah dipakai, estetika lingkungan cukup baik. Kekurangannya, operasi lapangan relatif lebih sulit, biaya operasi dan perawatan cukup besar, memerlukan personalia lapangan yang cukup terlatih. Yang ketiga, skema open dumping. Skema open dumping ini paling banyak diterapkan di Indonesia. Prinsip kerjanya sederhana, tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap sampah. Keuntungan utama dari sistem ini adalah murah dan sederhana. Kekurangannya, sistem ini sama sekali tidak memperhatikan sanitasi lingkungan sampah, hanya ditumpuk seperti gambar yang ada di atas, dan dibiarkan membusuk sehingga menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain, menimbulkan bau tak sedap yang dapat tercium dari puluhan bahkan ratusan meter, mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan. Kelebihan, teknis pelaksanaan mudah, personil lapangan relatif sedikit, biaya operasi dan perawatan yang relatif rendah. Kekurangan, terjadi pencemaran udara oleh gas, bau, dan debu, pencemaran air tanah oleh air lindi. Risiko kebakaran cukup besar, mendorong tumbuhnya sarang vektor penyakit seperti tikus, lalat, nyamuk, mengurangi estetika lingkungan, lahan tidak dapat digunakan kembali. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.